syita'i wasri. Sungguh luar biasa kebiasaan kaum Quraisy. Tradisi dirapiin mereka sendiri, tradisinya dia adalah melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Jadi kaum Quraisy ini dimulai dari siapa kok punya kebiasaan itu? Dimulai dari ayahnya Abdul Muthalib, berarti buyutnya ya, buyutnya Nabi Muhammad yang bernama Hashim. Itu dimulainya. Nah, dimulai itu sehingga apa? Yang menjadi pionir untuk melakukan aktivitas perdagangan ya, dari kalau pas musim dingin dia ke arah mana Yaman, kalau pas musim panas beliau berangkat ke Syam. Jadi Yaman itu di Jazirah Arab itu ada di selatan, di bagian bawah. Kalau musim panas dia berangkat ke wilayah Syam. Syam itu berarti meliputi Palestina, Lebanon, Jordania, Suriah. Itu wilayah Syam. Di mana wilayah Syam ini dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Dan di wilayah Yaman itu bergonta-ganti, dikuasai Persia juga dikuasai Bizantium juga, pulang-balik gonta-ganti. Kalau ke arah Syam akan ketemu dengan dinar, kalau ke arah Yaman akan ketemu dengan dirham. Pada umur 12 tahun pertama kali Rasulullah itu diajak pamannya. Kemudian dalam perjalanan ke Syam itu melewati beberapa biara. Biara itu tempatnya para rahib, orang-orang yang hanya memfokuskan dirinya untuk beribadah. Rahib orangnya. Dalam perjalanan itu kemudian Rasulullah ya disambut, atau kemudian dalam salah satu perjalanan, pada awal perjalanan itu ya, itu disambut oleh salah seorang pendeta di jalur perjalanan ke Syam. Kemudian diberitahukan kepada pamannya Abu Thalib untuk membawa pulang saja Nabi Muhammad ini, Muhammad kecil. Kenapa? Karena tanda-tanda kenabian yang ada pada Rasulullah itu sudah nampak. Yaitu apa? Bahwa rombongan yang diikuti oleh Nabi Muhammad kecil ini itu dinaungi awan terus. Itu. Kemudian diundanglah rombongan itu oleh si pendeta ini, dan pendeta ini tahu akhirnya dia menemui si Muhammad. Dari situlah kemudian terjadi perbincangan. Informasi yang pertama masuk. Siapa Lata dan Uzza yang mereka sebut? Saya tidak tahu menahu, jawab Nabi Muhammad waktu yang kecil itu 12 tahun itu. Saya tidak tahu siapa Lata, tapi saya juga tidak senang dengan keberadaan mereka. Bertanyalah yang penting-penting saja, hal-hal yang penting, yang itu kemudian berdialoglah pendeta itu dengan si Nabi Muhammad kecil ini.
Diketahuilah setelah berdialog seperti itu, beliau pesan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, bawalah keponakanmu ini pulang, jangan sampai ke Syam. Kenapa? Karena di sananya ada Yahudi yang ingin membunuh Muhammad, karena tahu. Kenapa kok mereka ingin membunuh? Karena ada kebiasaannya orang-orang Yahudi ini membunuh para nabi. Kenapa? Karena mereka tidak mau diluruskan. Jalan mereka sudah bengkok, senang menggunakan uang dan sebagainya, tidak mau. Jadi bagaimana supaya nabi ini dihabisi? Jadi dari dahulu Yahudi ini sudah wataknya itu ingin menghabisi, termasuk Nabi Isa itu juga ingin dihabisi. Nah, yang menyampaikannya adalah pendeta Nasrani. Nasrani berarti pengikut Nabi Isa yang masih hanif, yang masih murni, belum terpengaruh dengan Trinitas. Dibawalah pulang. Dibawa pulang, sudah jadi berangkat ke Syam. Akhirnya apa? Dilindungi oleh keluarganya. Dan apa yang diberikan tanggung jawab oleh baninya, oleh keluarganya, Bani Hashim ini? Apa? Dia dipekerjakan untuk menggembala kambing. Itu. Jadi setiap nabi dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Pertama, belajar prakteknya adalah memimpin kambing. Bukan kuda, bukan unta. Kambing. Kambing itu tidak punya pemimpin. Jadi masing-masing punya wataknya sendiri-sendiri itu kambing. Karakter penggembala inilah yang kemudian kalau kambing itu kan diarahkan menuju lahan yang subur, gitu ya. Kalau kekurangan air, dia carikan air, sumber air supaya bisa minum. Kemudian dijaga supaya tidak ada serigala yang menyerangnya atau memakannya. Nah, kambing ini modelnya itu angel, diatur angel. Beda dengan kuda. Kuda kalau ada pemimpinnya satu di depan, dia akan ikut tuh di belakangnya. Kambing pun enggak. Jadi hanya bisa diarahkan ke sana ke sini. 12 tahun sampai dengan umur 17 beliau dipekerjakan untuk mengembala kambing. Disitulah karakter sebagai penggembala, karakter sebagai pemimpin itu muncul. Jadi panjenengan kalau yang jadi pemimpin, jadilah penggembala kambing, sinau lah. Ya. Terus berikutnya, begitu umur 17 tahun, umur 17 tahun itu pas lagi budi, lagi bagus-bagusnya itu. Ya, lagi sudah mulai strength, sudah kuat. Biasa lari-lari, mengatur kambing, kesana kemari, badan fisiknya itu jadi kuat. Begitu sudah kuat, beliau kemudian ditugasi untuk memimpin kafilah dagang. Dia hanya berdagang mandiri, dia ikut rombongan, kemudian dia berdagang, belajar berdagang. Setelah itu, ini bahasanya kalau kita ini sedang membangun brand, ya, membangun. Umur 17 itu belajar untuk membranding diri gitu. Nah, ternyata teknik-teknik perdagangannya ini luar biasa. Rasulullah itu datang duluan, pulang duluan. Itu. Dan dia kemudian tadi dari Syam, keliling di Libanon, Suriah, Palestina dan seterusnya, kemudian sampai di Yaman.
Apa yang didapat dari perjalanan itu? Pedagang itu bertemu dengan banyak karakter. Itu dia belajar sosiologi secara langsung praktek. Karakter-karakter orang itu dipelajari. Kemudian juga apa yang terjadi? Dia juga melihat kehidupan sosial masyarakat di wilayah-wilayah yang dia datangi. Ya. Setelah itu apa? Ya. Kemudian dipasrahilah karena sudah terkenal dia amanah. Ya. Jadi jujur, amanah, semangat, sungguh-sungguh, serius. Ada salah seorang konglomerat wanita, itu namanya Khadijah binti Khuwailid. Dia pasrahkan kepada, karena sudah mulai nama baiknya brandingnya bahasanya. Jadi sudah terkenal itu Nabi Muhammad, buat cara berdagangnya bagus, sehingga kekayaannya perdagangan dari Sayyidah Khadijah ini kemudian dititipkan kepada Nabi Muhammad. Khadijah namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya, bukan pakai Siti Maisarah. Kalau di sini Siti Maisarah perempuan. Di sana Maisarah itu adalah laki-laki. Iya. Maisarah itu laki-laki. Dan sepanjang perjalanan dagang bersama Maisarah ini, perjalanannya itu dinaungi dua malaikat. Dalam penglihatan si Maisarah, Muhammad muda ini dinaungi oleh dua malaikat. Dan luar biasanya perdagangan Rasulullah itu teknisnya luar biasa. Saya membeli barang ini harganya sekian. Kalau Anda bisa memberikan keuntungan, menurut Anda kualitas barang itu begini, menurut Anda, kalau pada pembeli itu diserahkan, Anda mau beli berapa? Jadi mudah untuk menjual. Maka karena yang seperti itu, akhirnya barang dagangannya laris manis, begitu datang habis. Bisa diaman. Begitu selesai, uangnya ngumpul, beliau belikan barang semua itu uangnya, bawa pulang. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu kalau sudah berdagang di sana itu tidak segera pulang. Mereka tinggal dulu di sana, menikmati kehidupan di Syam, menikmati kehidupan di Yaman. Karena konglomerat itu dapat pelayanan bagus. Dari mana Anda? Selesai, habis seluruh barangnya, dia belikan barang, kemudian segera pulang. Sehingga para pedagang lain belum pulang, dia sudah pulang. Begitu sampai di Mekah, barang itu hanya dibeli semua oleh oleh penduduk Mekah. Habis dia terima uangnya itu kemudian diberikan hasil keuntungan modalnya diberikan kepada orang-orang yang menitipkan, yang investasi. Ini uang Anda, ini uang Anda, ini uang Anda, terus begitu. Jadi ini yang kemudian diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Khadijah kemudian dia punya paman namanya Waraqah bin Nawfal. Kemudian Maisarah menceritakan luar biasa, dia orang yang sangat jujur, bertanggung jawab, menceritakan barang itu apa adanya. Selanjutnya dia tidak mabuk-mabukan sebagaimana pedagang-pedagang yang dari Quraisy, gitu ya, tidak bermain wanita dan lain sebagainya.
tidak minum minuman keras. Begitu pulang, kemudian selesai, diceritakanlah bahwa ada keajaiban-keajaiban, pertama dinaungi malaikat, awan, kemudian cara berdagangnya, kemudian beliau tidak pernah istilahnya menzolimi kepada para pegawainya, sehingga diceritakan hal seperti itu. Khadijah kemudian menceritakan kepada pamannya yang seorang pendeta tadi. Begitu mendengar cerita seperti itu, kemudian ini seperti tanda-tanda Nabi terakhir. Wah, Khadijah mendengar berita begitu langsung mengirim utusan untuk melamar Nabi Muhammad muda ini, ya, umur 25 tahun. Jadi wanita terhormat, diinginkan oleh semua pria, tapi tidak mau, malah pada menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Muhammad muda. Ya, jadi kalau antum tiba-tiba ada wanita berumur menawarkan pada antum untuk dinikahi, kira-kira setuju nggak? Umur 70 tahun. Iya, usia keimanan. Jadi termasuk wanita yang terhormat nih, Siti Khadijah. Kemudian menikahlah beliau dengan Siti Khadijah. Dan dari Siti Khadijah itulah kemudian dia punya keturunan. Hanya dari Siti Khadijah beliau punya keturunan. Dan yang satu yang nanti Maria Kiptia waktu di Madinah. Karena tahu bahwa yang dinikahinya ini adalah calon Nabi. Begitu beliau umur berjalan 25, kemudian berdagang, pengalaman sudah banyak di beberapa wilayah, pengetahuannya semakin banyak. Kemudian menjelang kenabian, karena melihat kok masyarakat begitu ya, apa ya? Nah, ini. Jadi akhirnya karena dia juga sudah bertemu dengan para pendeta, Yahudi dan lain sebagainya. Akhirnya muncul keresahan di dalam diri beliau menjelang akan diangkatnya sebagai Rasul. Itu muncul resah. Apa yang menjadi resah? Dia melihat kerusakan moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ingat waktu itu dunia dipimpin oleh Romawi dan Persia. Jadi Arab ya, di Jazirah Arab ya cuma sekedar ikut-ikutan kedua negara ini, gaya-gayanya lah. Jadi dia melihat di daerah Syam kondisinya juga rusak, di daerah Yaman kondisinya juga rusak, ada di sana namanya perjudian, ada di sana perbudakan yang sampai dengan kezaliman, kemudian juga ada banyak peperangan antar suku. Ini yang kemudian membuat beliau ini resah. Inilah latar belakang akhirnya setiap bulan Ramadan, kurang lebih 3 atau 4 tahun menjelang kenabian, beliau sering datang menyepi, menyendiri. Bahasa sekarangnya itu bahasa Angka namanya kontemplasi, bahasa mudanya yang merenung. Sebulan penuh itu di tiap bulan Ramadan. Jadi beliau resah melihat kondisi masyarakat kok ya begitu. Kemudian kenapa kalau hukum, jadi ada ketidakadilan. Kalau hukum
yang bersalah itu orang yang miskin, langsung dijatuhi hukuman. Iya, ini namanya hukum golok. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, itu yang terjadi. Jadi sudah begitu, berarti dunia yang waktu itu dipimpin oleh Romawi dan Persia itu sudah terlihat oleh Rasul. Itu yang akhirnya beliau resah betul itu. Kenapa? Bahkan nanti ya kalau saya bilang di Quraisy, seluruh aturan-aturan, seluruh hukum itu juga diatur oleh para kabilah-kabilah yang kuat. Sementara kabilah yang kecil, yang lemah itu gak diatur. Itulah mengapa ketika Ammar bin Yasir, dia bukan budak, dia adalah dari golongan kabilah yang lemah. Dia tidak punya pembela sama sekali. Itu kondisinya. Dan seluruh keputusan ya itu diputuskan ada namanya bangunan atau gedung, itu disebut dengan Darun Nadwa. Darun Nadwa ini adalah tempat untuk bermusyawarahnya para ketua-ketua kabilah yang kuat. Itu yang kuat itu apa? Yang mereka punya banyak pengikut, yang mereka punya banyak kekayaan. Darun Nadwa ini dibentuk oleh Qusay bin Kilab, jadi itu founding father-nya NKRI, Negara Kesatuan Republik Quraisy. Itu namanya Qusay bin Kilab. Dia yang kemudian mendirikan Dewan Perwakilan Rakyatnya, namanya Darun Nadwa. Waktu itu Quraisy atau Mekah itu hanya satu wilayah yang di luar jangkauan Romawi dan Persia, itu di luar. Tapi kehidupan Romawi dan Persia mempengaruhi juga kondisi yang ada di Mekah. Inilah yang kemudian membuat resah, resah beliau. Memang kalau orang sudah, bahasa saya itu, kalau sudah sampai makom terpenuhi seluruh kebutuhannya, ya Rasulullah waktu itu sudah menjadi konglomerat dan terpenuhi segala kebutuhannya. Tapi karena beliau disiapkan untuk menjadi pemimpin, dia resah dengan kondisi masyarakat itu. Dibandingkan bagaimana beliau memimpin domba tadi itu. Domba itu dilayani, sebagainya. Kenapa manusia kok malah tidak seperti ini? Begitu. Inilah latar belakang kemudian Rasulullah sering datang ke Gua Hira. Itu. Dan salah satu dari kehidupan spiritual yang masih hanif, yang masih lurus bagaimana Ibrahim, beliau adalah dengan cara kontemplasi, merenung di satu tempat yang sepi, yang tidak terdengar hingar-bingar yang ada di nyepi. Itu dimulai dari situ. Kalau bahasa kita itu yang merenung di situ, min aina anta, itu dari mana ini semua datangnya, atau dari mana kita ini berasal. Kemudian dia pandang langit,
dia pandang hamparan padang pasir. Begitu indahnya di malam hari banyak bintang, di siang hari begitu. Tapi begitu dia berjalan ke wilayah-wilayah, kenapa begitu banyak kerusakan moral terjadi? Ini ya, jadi latar belakang begitu. Sehingga kemudian Rasulullah ini menyepi, memikirkan sampai pada titik di mana beliau itu wis betul-betul memohon sebetulnya, sebagaimana Nabi Ibrahim memohon, aku tidak tahu apa-apa sebetulnya. Atau bisa bayangkan di atas bukit guanya, dia pandang ke wilayah luas, gimana ini sebetulnya? Ya. Jadi pada fase inilah kemudian beliau sangat resah. Jadi perjalanan dagang memberikan gambaran bagi dia betapa rusaknya kondisi dunia itu. Jadi masyarakat itu terbagi berdasarkan kekuatan kabilah. Orang yang tidak punya pelindung dari suku besar, seperti yatim piatu, janda dan budak, seringkali tidak diperlakukan secara manusiawi. Kemudian apa? Kesenangan yang merusak, senang perjudian, mabuk-mabukan, perzinahan, sampai pada kekejaman terhadap perempuan. Ya. Jadi kalau ada punya anak perempuan, itu bagi mereka aib, sehingga ada orang-orang yang kemudian mengumpulkan anak-anak perempuan hidup-hidup. Kemudian juga penyembahan terhadap berhala, berhala dalam bentuk patung. Ya, ada di setiap di sekitar Ka'bah itu seharusnya dan menjadi tempat suci untuk mentauhidkan Allah, tapi justru dipenuhi dengan ratusan berhala. Masing-masing ini namanya Tuhan yang Maha Esa. Karena ya oke lah, nggak apa-apa, kita toleransi. Ya, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang toleran terhadap, ya kalau Anda menganggap ini sebagai Tuhan yang Maha Esa ada, silakan. Itu mentoleransi. Sehingga apa? Ya kompromi lah. Kemudian tadi adanya penindasan manusia dengan manusia, dari manusia kuat kepada manusia yang lemah, ini yang kemudian menjadi resah, dan akhirnya pada saat 40 tahun ini keresahan itu dijawab oleh Allah, yaitu pada saat malam ke-17 beliau ada di Gua Hira itu, didatangi oleh seorang lelaki. Beliau kemudian disekap, disuruh apa? Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Jangan salah paham ya. Orang buta huruf zaman dahulu itu bukan kemudian bodoh. Orang dahulu itu tidak mau belajar kadang-kadang kenapa? Karena yang difokuskan adalah kekuatan ingatan. Anda bisa bayangkan kalau seorang dokter meriksa pasien harus operasi, hasilnya kalau buku kacau lah. Kacau ya. Kondisi buka buku, wah cakap-cakap itu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan kemudian karena tidak bisa baca akhirnya bodoh, enggak. Justru pada saat itu siapa orangnya itu yang banyak hafalannya, yang bisa berpikir jernih, bagus, dia bisa apa yang dikatakan oleh seseorang dia bisa ingat langsung, cek gitu.
Itu kehebatan orang waktu itu senang bersyair. Dia bisa hafal syair tanpa harus menuliskannya. Itu berarti orang hebat, cerdas matanya. Gak kayak sekarang. Kalau sekarang gak bisa baca, dikira bodoh, buta huruf. Itu enggak, zaman dulu itu termasuk orang yang pintar, orang yang terhormat itu, yang dia luar biasa tanpa harus baca, dia bisa ingat. Nah, kemudian ketika tiba Iqra ya Muhammad, mana itu aku gak bisa baca. Ya, gak bisa baca, dilepas lagi, dipegang lagi oleh lelaki ini. Iqra ya Muhammad, aku tidak bisa baca. Dilepaskan lagi. Pegang yang ketiga kali, Iqra ya Muhammad. Apa ini? Ya aku tidak bisa baca. Begitu yang keempat kali, apa? Diganti pertanyaannya. Yang tadi menjelaskan bahwa Iqra ya Muhammad, aku tidak baca itu berarti seolah-olah menegasikan. Aku kira isopo, enggak. Iqra ya Muhammad, maka kenapa? Apa yang harus aku baca? Dan baru dilanjutkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Rasulullah ikuti itu bacaan. Anda bayangkan dia sendirian di puncak bukit di sebuah gua yang sempit, ukuran kalau kita ya kurang lebih 2x2 lah. Itu kan buat ya tipe berapa itu kalau dalam rumah? 36 masih gede itu. Itu namanya tipe 4. 2x2 masalahnya. Kalau 36 itu biasanya berapa? 6x6 ya. Nah itu luas tanah atau luas bangunannya segitu. Itu luasan kamar, luas ruang tamu, itu tipe 36. Ini tipenya 2x2 jadi 4. Setelah itu begitu Rasulullah tertegun setelah membacakan tadi, mengikuti itu, kemudian akhirnya ini keluar dan mengatakan, wahai Muhammad, aku adalah Jibril, memperkenalkan diri begitu. Setelah itu hilang. Nah, ini baru hari ke-17. Biasanya Nabi Muhammad ini 1 bulan penuh. Sudah dengan peristiwa itu gubuk-gubuk ini, ya, langsung dia turun menjumpai istrinya. Maka ditanyakan, kenapa wahai suamiku kok kamu tidak biasanya ini belum 1 bulan kamu sudah turun? Itu ya, kalau istri-istri kita itu malah kadang-kadang ditinggal ya, kadang-kadang tidak lupa boy ya ini kalau ditanya. Kenapa kok baru ini kok sudah turun? Baru hari ke-17 turun. Maka dia jawab, dia ceritakan peristiwa itu. Akhirnya apa? Oke, sudah, kalau itu tenang. Allah tidak akan menyanyiakan engkau karena engkau orang yang baik, menyambut tali silaturahmi, amanah dan seterusnya itu ya. Akhirnya beliau kemudian berbaring diselimuti oleh Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah datang lagi ke pamannya tadi, menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Ya, ada suaminya. Akhirnya apa? Ya, beliau akhirnya menceritakan, wah berarti itu oleh si Warokoh itu namus kudus.
itu adalah malaikat yang datang juga kepada Nabi Musa. Berarti suamimu ini adalah nabi. Maka nanti kalau aku sampai menemui satu masa bahwa seorang nabi pasti akan didustakan, dia akan diusir, dan dia akan diperangi. Setiap nabi akan nabi ini akan didustakan oleh kaumnya, akan diusir dari kaumnya, akan diperangi oleh kaumnya. Dan kalau saya nanti menemui masa itu, saya akan ikut bersamanya. Setelah itu Khadijah pulang, Rasulullah Muhammad tadi sudah diangkat sebagai Rasul itu, akhirnya balik lagi ke Gua Hiro keesokan hari. Sambil nunggu ada wahyu datang lagi gitu ya. Sampai dengan akhir Ramadan tidak muncul lagi. Terus gimana ini, saya sudah membacakan ini, terus saya harus apa? Tindakan saya setelah ini apa? Akhirnya apa? Pada satu malam sambil melihat langit, tiba-tiba beliau melihat Jibril dengan wujud aslinya. Dengan wujud aslinya. Akhirnya kok takut loh. Untuk bisa bayangkan orang makhluk sangat besar menutupi langit. Coba, nanti bisa bayangkan menutupi langit. Terbayang nggak kalau aku misalkan, ya ini misalkan tiba-tiba di hadapan kita ini ada kalau burung yang besar sekali. Marilah kita, wah ini kalau besar sekali, sehingga kemudian Rasulullah itu kemudian lari pulang ke rumah. Khadijah, selimuti aku. Kenapa? Aku melihat makhluk yang besar. Perkenalkan dirinya sebagai Jibril. Jibril wujud aslinya itu diperlihatkan oleh. Nah akhirnya apa? Maka turun surat Al-Mudaththir. Ya ayuhal mudaththir, qum fa'anzir. Itu berarti perintah pertama, wahai manusia atau orang yang berselimut. Kalau di bahasa orang yang berkemul, apa bedanya mudaththir sama muzammil? Kalau di berkemul dan berselimut, kalau bahasa kita sama aja loh. Ya. Kalau berkemul itu hanya selimutnya ditaruh biasa. Tapi kalau muzammil, selimutnya kayak bayi dibedong. Paham ya? Dia di kemuran roh biasa ditaruh saja. Itu namanya. Akhirnya apa? Dia disuruh untuk melepaskan selimutnya, pergi bersihkan bajunya, kemudian memberitahukan kepada kaum kerabat terdekatnya. Itulah awal memulai untuk sebagai jawaban di dalam perubahan sosial. Dimensinya apa? Berarti seluruh kerusakan yang ada di masyarakat harus dirubah. Dan kerusakan masyarakat itu disebabkan karena apa? Karena kebijakan, tata cara pengaturan itu. Sehingga disinilah kemudian disuruh pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikanlah
dari sudut bagaimana Sang Pencipta yang menciptakan manusia. Jadi perhatikan, semua itu harus dinilai dari cara pandang Sang Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan dinilai dari kepentingan tiap kabilah, tidak dinilai dari kepentingan orang miskin, tidak dinilai dari kepentingan orang kaya, tidak diperhatikan dari kabilah besar, pemimpin dan lain sebagainya, tapi harus dari sudut pandang Sang Pencipta. Inilah sebetulnya dimensi politik, dimensi bagaimana mengatur manusia agar semuanya harus menyesuaikan dengan sudut pandang dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhana unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah sebetulnya yang harus kita peringati, bahwa sesungguhnya Al-Quran, bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran itu untuk menjadi pedoman, untuk menjadi acuan di dalam mengatur manusia. Hudal linnas, petunjuk pedoman untuk mengatur manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga nanti penjelasan-penjelasan bagaimana, termasuk nanti bagaimana cara tata cara hukum. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla misalkan, itu kan perincian atau penjelasan-penjelasan tadi. Asyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma, itu adalah pedoman. Berikutnya apa? Untuk bisa membedakan wal furqan, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu. Jadi nanti kelihatan di situ. Kezaliman apapun yang dilakukan oleh bangsa siapapun, misalkan seorang muslim menzalimi orang kafir, itu dalam pandangan Islam pun salah. Apa yang dikira kalau kemudian misalkan seorang muslim menipu orang kafir, apakah dibenarkan perbuatan muslim ini karena akidahnya? Tidak. Sekarang kita perhatikan kasus yang sekarang membingungkan. Kiranya itu kan Syiah kafir, kalau begitu menghajar si Rewel sama si USA gitu ya, sama Amerika. Loh, sekarang bagaimana? Bahkan saya bilang, seandainya Cina yang komunis yang dahulu pernah menghancurkan umat Islam di Uighur menyerang Israel dan menyerang Amerika, kita harus adil, fair, bahwa perbuatan yang menolong saudara kita di Palestina menyerang Israel dan Amerika, itu harus kita katakan itu benar, walaupun ada tuduhan tadi. Ya, kalau saya bilang itu kayak apa Rasulullah dan para sahabatnya itu. Karena apa? Kezaliman itu tidak bisa dibenarkan siapapun pelakunya. Sehingga kalau ada orang yang berusaha untuk
menghilangkan kezaliman, yaitu kita apresiasi. Walaupun orang tadi sebelumnya juga jahat kepada kita. Jadi jangan kemudian main generalisir. Setiap peristiwa itu ada nilai-nilai tertentu. Pembunuhan yang dukungan pembantaian kaum muslimin oleh Bashar al-Assad yang didukung oleh Iran, itu juga kita tentang. Tidak boleh. Tapi waktu Iran menghajar Israel dan Amerika, ya kita benarkan, tidak kemudian itu kan Syiah dan lain sebagainya. Itu justru yang kita salahkan adalah siapa? Negara-negara Muslim yang tidak membela Palestina, mengirimkan tentara untuk mengusir Israel, malah justru mendiamkan dan mendukung Amerika dengan membuat pangkalan-pangkalan militer di negeri-negerinya. Ini salah juga. Itu. Kita tidak bagaimana. Ini juga salah. Ya. Inilah dimensi Al-Furqan. Ya, jadi mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, keresahan Rasulullah di Wahiro ini itu pun harusnya menjadikan keresahan kita di saat setiap kali memperingati Nuzulul Quran terhadap kondisi kerusakan dunia ini, dan kemudian menjadikan berupaya untuk menjadikan Quran sebagai pedoman untuk mengatur politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti kita akan lebih lebih banyak berbincang tentang Nuzulul Quran ini. Jadi antum harus tahu latar belakangnya, mengapa kok kita ini memperingati Nuzulul Quran. Maka ini jawabannya adalah bahwa bulan Ramadan ini kembali lagi bahwa kerusakan yang ada di masyarakat ini solusinya hanya satu, kembali kepada Al-Quran, kepada Islam, jangan yang lain. Kenapa? Kalau yang lain seperti inilah kondisinya masyarakat jahiliyah. Begitu ya? Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya nanti mungkin kita bisa tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bertanya kaitan dengan setiap kali kita di bulan Ramadan, pasti dari kita kaum muslimin sering kali membaca atau mengamalkan membaca Quran. Tapi ternyata ya memang hanya membaca saja, tanpa pernah menelaah artinya maupun apalagi mempelajari tafsirnya. Bagaimana supaya mudah untuk kita memahami Al-Quran di malam Nuzulul Quran ini untuk penerapannya. Terima kasih. Kalau saya bilang sih bukan membaca gitu. Jadi itu melafalkan bunyi sebetulnya. Kalau kita membaca Quran, orang yang namanya membaca itu pasti berikutnya memahami. Jangan moco itu bukan tidur. Kalau tidur nggak paham. Maka di sini disuruh ikra, bacalah. Membaca itu artinya sampai dengan memahami. Kenapa kita baca? Kita cepet-cepetan kadang-kadang penting hatam. Yaitu melafalkan bunyi itu oke, gitu ya.
Namun kembali lagi bahwa diturunkannya Al-Quran seharusnya seharusnya adalah sebagaimana tadi diberitakan di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadhana unzila bil Quran hudal linnas. Itu. Terus bagaimana? Ya kalau sekarang banyak orang yang belum paham, kewajiban yang sudah tahu memberitahukan kepada yang belum paham. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Tapi masih pada gak ya. Antum selesai kewajibannya. Antum hanya suruh menyampaikan. Masalah diterima atau tidak, kita sudah menyampaikan. Jadi Allahumma syahidna, ya Allah saksikanlah aku sudah menyampaikan. Kewajiban panjenengan hanya itu, tidak lebih. Jangan paksa orang itu untuk paham atau kemudian untuk mau. Tapi mereka nggak mau terus dia biarin nggak apa-apa. Antum hanya menyampaikan roh itu, ya. Jadi itu jadi banyak yang belum paham, yaitu berarti kewajiban kita itu ladang pahala bagi kita. Bahasanya ini kalau ada orang males, itu adalah rezeki buat kita. Males masak, dapat si wajib masak bisa tutulan. Ada yang bodoh, kita jadinya apa? Mengajarkan. Itulah dan pahala bagi kita. Jangan kemudian sesuatu yang negatif itu selalu kemudian kita sesali. Justru kita ambil wah inilah dan pahala bagi saya. Mindsetnya harusnya begitu. Banyak saja belum paham gimana ini. Kayak sulit, nggak usah ngomong sulit. Pokoknya jalani apa yang Allah perintahkan selesai. Jangan pakai akal kita. Maksudnya itu begini, jangan akali perintah Allah. Ya, Nabi Musa itu nggak pernah ngakali perintah Allah. Logis ini maksudnya. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan puluhan ribu penyihir yang melemparkan tali-talinya menjadi ular-ular yang menuju dirinya, dalam pandangan Nabi Musa pun itu ular loh. Dalam pandangan Nabi Musa ular. Kalau logika kita nek ana ulo jenengan nyekel tongkat dicekel apa diculno? Dicekel menurut ini. Piye sih Gusti Allah? Ini kok malah saya disuruh lempar. Kalau cara-cara berpikir kita nih, kepribadian sih Gusti Allah, ini ulo akeh banyak menuju kita, menuju saya. Kok malah saya disuruh lempar? Ya harusnya kumpulin satu-satu buat senjata, buat perisai saya. Lah kok disuruh dicuri? Itu kalau model pikiran kita. Tapi Gusti Allah, Jono. Cul itu. Maka berikutnya Anda sebagai tadi iya karena butuh ketika hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami taat. Begitu Allah perintahkan cul itu Nabi Musa. Wis pokoknya Gusti Allah ngomong ya cul. Akhirnya bapaknya berubah jadi ular. Jangan pakai logika kita. Sekali lagi Allah perintah jalankan, wis selesai. Aduh yo, kalau kita begini, waduh dijawab angel umat kalian itu, pokoknya dengan itu cuma promo saja, kampanye saja. Untuk bila sapi robika, begitu saja kita. Jadi peringatan nuzulul Quran ini
adalah menjadikan Quran sebagai pedoman kita. Apa yang diperintahkan oleh Quran, jalannya saja. Itu, gitu kan? Nah, jadi jangan wis sama seperti perintah Allah nanti di ayat Fasta bima tu'maru Fasta bima tu'maru wa alin alil musyrikin. Sampaikan secara terang-terangan, jujur, jangan pura-pura, jangan lomboni. Nanti saya kalau terpilih akan menjadi ini. Begitu terpilih, apa nasi gratis, nggak ada yang gratis. Nah, itu namanya menipu. Tapi Islam harus disampaikan secara terang-terangan, fasta bima tu'maru, jujur, terang-terangan, apapun resikonya. Gitu ya. Jangan kemudian masuk pura-pura begitu banyak pemilih lomboni. Itulah pedoman Quran. Begitu, oke? Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran ini dikatakan sebagai mukjizat yang diwariskan katanya. Mohon penjelasannya. Yang namanya warisan itu biasanya tidak direbutan kan? Mohon dijelaskan sebagai warisan. Nyambung. Setiap seorang muslim itu kan membaca Al-Quran, yang dikatakan itu Al-Quran itu sifat, jadi pengobat itu, ya pengobat segala macam problematika gitu ya. Itu saya pernah membaca surat An-Naba itu emang luar biasa itu, langsung terasa fresh itu Pak. Tapi tidak tahu makna artinya juga. Mungkin yang dari sebagai pelafaz fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Jadi karena ini sebagai pedoman, jadi Al-Quran itu pedoman hidup, pedoman bagi orang-orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah mati dibacakan Quran juga ya, insya Allah yang membacakannya akan mendapatkan pahala dan juga menjadi penerang bagi si mayit. Jadi yang paling penting adalah posisi kita sebagai hamba Allah. Jadi ketika kemudian bahwa Quran itu juga sebagai obat, sebagai obat, sebagai tanpa harus melafalkan itu juga dapat pahala. Semua yang terkait dengan Al-Quran, walaupun hanya mengajarkan hafalannya saja, itu mendapatkan pahala. Tapi fungsi yang pertama tadi adalah sebagai pedoman hidup. Fungsi yang pertama. Sehingga setiap persoalan yang muncul pasti ada tata cara. Ada persoalan pasti ada solusinya. Karena Al-Quran ya mukjizat. Jadi Al-Quran ini kalau bahasa mukjizat itu ajizah, artinya melemahkan. Al-Quran itu akan menjadi mukjizat. Al-Quran itu akan melemahkan seluruh konsep kehidupan yang di luar Islam. Itu
akan menjadi apa bahasanya? Nek wong tarung itu yang akan mengalahkan mereka kalau sisi konsep. Itu contoh misalkan ada konsep tentang hukuman mati itu kejam, ya di KUHP itu atau di negara-negara itu yang menghilangkan hukuman mati. Apa yang terjadi? Yang terjadi pembunuhan meraja rela. Orang muda sekali membunuh, betul ya? Itu ada anak kecil bermain dicekek di lepon itu kemarin dibunuh simping. Ada istri bunuh anak suaminya, anak membunuh ibunya. Kenapa? Karena takut. Ada polisi membunuh polisi, ada polisi membunuh anak SMP. Mudah sekali nyawa ketika mau adu konsep dengan hukum Islam. Coba lihat, Islam mengatakan bahwa kisos itu menjadikan manusia itu apa? Jadi hidup. Adanya kisos justru ada kehidupan. Artinya apa? Orang kalau mau bunuh mikir-mikir. Kenapa? Nanti begitu saya membunuh, saya akan digelandang di alun-alun, pulang Jumatan kepala hilang. Itu. Sehingga apa? Mikir-mikir orang kalau mau bunuh. Mengadu konsep dengan Al-Quran, tidak bisa. Tetap menanggur Quran. Begitu yang namanya mukjizat berarti melemahkan seluruh konsep kehidupan, seluruh konsep hukum, seluruh konsep pendidikan, seluruh konsep apapun di dunia ini yang dikeluarkan oleh manusia, mau kapitalisme, mau komunisme, mau sekulerisme, mau ateisme, itu jatuh di hadapan Al-Quran. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai mukjizat, yaitu sesuatu yang bisa mengalahkan kepada yang lain. Antum pegang mukjizat itu, nah ini diwariskan kepada kita. Antum pegang ini, kalau bahasa kita ini senjata yang sakti mandraguna ini. Senjata terampuh untuk berdebat, senjata paling ampuh untuk melindungi diri dari kesesatan atau penyimpangan. Jadi harus kita pegang nih. Nah, kita pegang, kita pahami, jangan sampai kemudian kita melepaskannya. Kenapa? Karena ini adalah mukjizat yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pegang mukjizat ini maka akan selamat, maka akan menjadi pemenang baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya pikir cukup ya. Semoga ini menjadi inspirasi kita, menjadi penyadaran bagi kita. Ingat, nuzulul Quran ini adalah titik tolak perubahan masyarakat baik lokal maupun dunia. Baik, mungkin itu kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.